Logikanya nggak jalan. Kita nggak lagi ngomongin siswa yang grogi depan kamera ya. Ini anak SMA yang harusnya bisa matematika di level yang lebih rumit. Pertanyaan kayak gini bisa dijawab anak SD tahun 80-90-an. Ini adalah bukti kalau kita ngalamin yang namanya degradasi kognitif. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama ini sekolah kita terjebak dalam ilusi kegiatan belajar mengajar. Guru seolah-olah udah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemahaman tentang disiplin ilmu. Dan murid seolah-olah udah mendapatkan haknya untuk menerima cara memahami ilmu tersebut. Kalau emang ini bukan ilusi kayak yang saya bilang, terus mana buktinya? Kenapa yang ditampilkan adalah muka pendidikan yang kayak gini? Oknum-oknum guru yang ngajarin muridnya joget-joget, yang nunjuk murid melambai atau siswa yang model cakep doang buat dijadiin representasi sekolah. Apakah ini yang dalam pengertian mereka sebagai kegiatan belajar mengajar? Ataukah ini yang dalam pengertian Anda semua, orang tua yang nyekolahin anaknya, sebagai kegiatan belajar mengajar? Buat apa ngelakuin ini semua kalau nggak demi engagement? Apakah mereka nggak bisa memperkirakan dampak yang akan terjadi kalau perilaku kayak gini dipelihara? Pernah dengar positive reinforcement? Ketika hal-hal yang nggak berfaedah itu dikasih panggung dan pujian, otak siswi ini nangkepnya, oh, gue nggak perlu pintar matematika. Yang penting bisa joget, melambai-lambai, gue bakal dianggap asik, gue bakal dianggap hebat. Gini teman-teman, ada perbedaan besar antara understanding atau paham dan memorizing atau menghafal. Sementara sistem pendidikan kita itu sekarang udah kayak pabrik mesin fotokopi. Guru ngasih materi, murid suruh ngafal, terus ujian. Habis itu, gone, hilang. Dan ini diulang-ulang terus. Murid cuma diajarin 5 tambah 5 sama dengan berapa. Bukan 10 sama dengan berapa ditambah berapa. Inilah yang melahirkan ribuan siswa yang punya ijazah, tapi nggak punya logika. Seenggak sukanya orang sama Bang Rocky, tapi buat saya omongan dia ada benernya. Ijazah hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan berpikir. Relate banget kan? Apalagi kalau ngelihat para pengajar yang harusnya jadi garda terdepan pemberantas kedunguan, malah jadi sponsor atas kedunguan itu sendiri. Kalau kita pengen tahu kenapa wajah pendidikan kita bisa sehancur ini, kita harus lihat dari jantung pendidikannya dulu, which is guru. Guru-guru ini, oknum guru lebih tepatnya, mereka lebih bangga kalau video mereka tembus jutaan views. Kita ngelihat fenomena di mana guru dan murid sama-sama jadi pecandu konten. Guru yang harusnya jadi rem buat perilaku muridnya yang melenceng, malah ikutan joget demi ngejar FYP. Ini apa nggak bikin muridnya mikir, lah guru gue aja begitu, kenapa gue enggak? Akhirnya terjadilah apa yang disebut devaluasi marwah. Lembaga pendidikan yang harusnya jadi ruang intelektual, malah lebih mirip manajemen artis. Gurunya jadi talent scout yang milih-milih, mana nih murid yang punya tampang-tampang viral, mana yang nyolok buat ditaruh di depan. Sementara kemana murid yang benar-benar berprestasi secara akademik? Mereka tenggelam di pojokan karena dianggap nggak menjual buat konten sekolah. Guru-guru ini terjebak dalam